Cerita ini dialamin sama gue sendiri dan keluarga gue. Oh. Jadi dulu gue tinggal bareng sama yangkung gue. Ah. Yangkung itu eyang kakung. Oke. Jadi rumah gue tuh sebelahan sama yangkung gue. Jadi satu gerbang itu tuh ada 2 rumah isinya. Oh. Sebelah-sebelahan. Di Iya. tengahnya itu halaman gitu. Jadi satu gerbang, terus rumah yang kakung lu, halaman sama rumah lu. Iya benar. Oke. Nah kejadiannya ini tuh terjadi di sekitar tahun 2004. Berarti kira-kira gue kelas 1 SD gitu Moy Bi. Nah rumahnya ini tuh kayak rumah tua. Dan kata orang-orang sekitar yang suka lewat depan rumah yangkung gue, katanya rumah ini tuh dulu kalau dilihat dari luar kelihatannya tuh selalu rame dan kayak ada pesta gitu. Anjing. Padahal gak pernah ada acara apa-apa sama sekali. Hah? Jadi kadang tetangga-tetangga tuh kalau lewat depan rumah tuh suka ketakutan gitu. Jadi di suatu hari gue sama keluarga gue dan yangkung gue pergi keluar kota untuk acara keluarga. Jadi di rumah itu tuh cuma ada mbak gue dan mbaknya yangkung gue. Rumah yangkung gue dijagain sama mbaknya yangkung gue, dan rumah gue dijagain sama mbak gue. Berarti masing-masing satu rumah, satu pembantu ya? Iya. Oke. Nah mbak gue ini namanya kita sebut aja Mbak Ama ya. Mbak Ama. Iya. Oke. Sekitar jam 3 pagi tiba-tiba Mbak Ama kebangun. Nah dia tuh kebangun gara-gara dia dengar suara dari halaman luar. Kayak ada suara orang tuh lagi nyapu gitu Moy Bi. Kedengeran suaranya tuh kayak srek srek srek. Kebayang gak sih lo ada orang nyapu jam 3 pagi? Gak mungkin kan? Nah iya gak mungkin Moy. Masalahnya kan jam 3 pagi, masa ada yang nyapu? Iya sih. Nah mbak gue tuh denger suara ini dari arah halaman depan rumah gue. Akhirnya dia bangun dan jalan dari kamarnya. Nah terus dia mikir, ngapain mbaknya yangkung nyapu jam 3 pagi? Akhirnya karena heran, Mbak Ama jalan ke depan jendela dan dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata yang nyapu di depan rumah itu bukan mbaknya yangkung gue, tapi yangkung gue sendiri. Hah? Bukannya yangkung lo pergi liburan? Nah itu dia, Mbak Ama tuh juga mikir bukannya yangkung pulangnya baru besok ya. Jadi ternyata dia juga bingung gitu di situ. Anjing. Tapi dari situ si Mbak Ama ini mikir, oh mungkin yangkung udah pulang duluan, udah nyampe duluan. Terus yangkung mau nyapu karena ngeliat banyak daun yang jatuh. Oh, oke. Udah tuh abis dari situ dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Nah gak lama setelah itu Mbak Ama kebangun lagi gara-gara dia ngedenger karena ada suara ketukan pintu keras banget. Kayak dor 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 kayak gitu. Dari situ dia lari ke depan. Terus dia bukain pintu, ngelihat ke arah kanan kiri. Ternyata gak ada siapapun. Karena yakin gak ada siapa-siapa, Mbak Ama mikir kayaknya emang lagi kurang tidur aja. Jadi pikirannya dia tuh kemana-mana. Setelah nenangin diri, akhirnya Mbak Ama coba tidur lagi. Terus masuk di malam kedua, Mbak Ama yang masih sendirian di rumah ini kebangun dengar suara ketokan yang sama lagi kayak semalam Moy Bi. Di jam yang sama juga? Di jam yang sama juga, jam 3 pagi. Karena Mbak Ama mikir keluarga gue udah pulang, akhirnya dia lari untuk cepat-cepat ngebukain pintu. Pas dia buka pintunya, dia tuh cuma bisa diem gak bergerak. Ternyata di depannya ada sebuah sosok gede banget di bawah pohon, di tengah halaman, lagi ngeliatin dia. Pas dia lihat tangannya tuh lagi nunjuk ke arah belakang rumah yangkung. Anjing. Kali ini dia tuh ngerasa yakin kalau dia tuh gak lagi capek atau kurang tidur, karena yang ngeliat tuh jelas banget. Sosok apa, Nat? Si Mbak Ma ini tuh gak bisa ngeliat jelas Moy, karena dia udah keburu ketakutan duluan. Dia cuma ngeliat sosok ini, badannya besar dan nunjuk ke arah rumah yangkung gue. Tapi karena dia takut, dia langsung cepet-cepet masuk ke rumah. Keesokan paginya, Mbak Ama langsung nelfon nyokap gue dan ceritain tentang sosok apa yang dia lihat semalam. Nyokap gue langsung ngasih tahu bokap gue buat mastiin ini tuh kenapa. Kebetulan bokap gue emang bisa ngeliat hal-hal kayak gitu dan bisa komunikasi juga. Akhirnya kita sekeluarga gak lama pulang untuk mastiin ada apa di rumah. Dan bokap gue nitip pesan ke mbak gue untuk di dalam rumah aja, gak usah keluar rumah. Akhirnya mbak gue tuh bener-bener ngelakuin. Dia di dalam rumah aja, gak keluar-keluar rumah. Dia kunci pintunya. Sampai akhirnya satu keluarga gue udah sampai rumah. Si Mbak Ama udah mulai tenang nih. Sampai malamnya pas Mbak Ama lagi tidur, dia dengar suara ketokan lagi Moy Bi. Pintu rumah gue digedor-gedor. Dan pas Mbak Ama kebangun dan lihat jam, ya bener aja itu jam 3 pagi lagi. Tapi kali ini dia gak berani untuk bukain pintu.
Ya lo bayangin aja Moy, Bi, udah ketiga kalinya dalam 3 malam berturut-turut mbak gue denger jam 3 pagi pintu rumah gue digedor-gedor. Lo inget kan di malam kedua mbak gue ngeliat sosok yang kemarin? Di situ dia nggak berani untuk ngeliat siapa yang gedor-gedor. Akhirnya mbak gue minta tolong ke bokap gue untuk cekin siapa yang ngetok. Ya karena mbak mau diceritain semuanya ke bokap gue, akhirnya bokap gue bantuin untuk keluar rumah karena bokap gue juga udah biasa sama hal-hal kayak gitu Moy, Bi. Akhirnya bokap gue buka pintunya, dan pas buka pintunya, bokap gue ngeliat di bawah pohon ada sosok persis sama apa yang dilihat mbak gue kemarin. Dari situ bokap gue ngikutin sosok ini ke arah belakang rumah yangkung gue, dan ternyata di situ pintu belakangnya tuh belum kekunci. Nah ternyata bokap gue tuh ngasih tahu kalau sosok ini tuh Buto Ijo. Anjing. Dan Buto Ijo ini tuh sosok penjaga rumah yangkung gue. Jadi selama kita pergi keluar kota, pintu belakang rumah yangkung gue ini tuh gak dikunci, dan angin tuh suka masuk. Karena pintunya juga sering kebuka, takut ada orang jahat yang masuk. Waktu mbak gue ngeliat yangkung lagi nyapu jam 3 pagi itu, ternyata si Buto Ijo ini tuh lagi nyerupain yangkung gue Moy, Bi. Dan nyapu daun-daun yang jatuh. Karena selama gue dan keluarga gue pergi keluar kota, mbak gue dan mbak yangkung ini tuh gak pernah bersihin halaman rumah. Oh berarti Buto Ijonya baik dong, Nat? Iya, ternyata Buto Ijonya ini tuh baik. Dia ngejagain rumahnya yangkung. Tadi gue kira si Buto Ijo ini emang iseng gitu buat nunjukin atau nampakin dirinya dia ke Mbak lo. Tapi ternyata emang ya dia penjaga atau orang yang bantuin yangkung lo ya? Iya bener.